Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan nikmat pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat, bisa manfaatkan waktu luang. Kemudian alhamdulillah, kita juga saat ini dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Dengan demikian, mari kesempatan demi kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tentunya banyak mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan Allah menjadi umat Islam, yang umat Islam ini adalah umat yang luar biasa. Kita diciptakan berikut petunjuknya, yaitu Al-Quran. Beberapa hari yang lalu masjid-masjid, musola, bahkan kantor memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang sangat berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam misalkan, dengan tongkatnya hanya dipergunakan Nabi Musa sendiri dan nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini bisa digunakan umat Islam sampai akhir zaman. Kalau umat Islam ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena banyak peringatan-peringatan itu hanya seremonial saja, tidak mendalam, tidak didalami, tidak dihayati, tidak diamalkan Al-Quran itu. Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pekabaran yang baik tentang Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tiyannakum minni hudan fa minat taba'a hudaya. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadillu, maka ia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini jelas betapa Al-Quran ini sangat kita butuhkan sebagai petunjuk, karena akan menyelamatkan kita dari dunia
bahkan sampai akhirat. Banyak orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, yang dikedepankan hanya hawa nafsunya. Ini adalah keprihatinan kita semua. Mari, terutama kita terhadap anak-anak kita. Sekarang banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tapi orang tuanya masih santai-santai saja. Kebetulan saya sudah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, menangani anak-anak hasil kejahatan jalanan misalkan, yang ditangkap oleh kepolisian, yang ada indikasi pidana kriminal, dilanjutkan oleh reskrim. Kemudian yang tidak terbukti diserahkan ke pembinaan masyarakat atau Binmas. Ternyata anak-anak yang melakukan mungkin keluar malam, arak-arakan, cari sasaran, kalau ditangkap kemudian dibina oleh kepolisian, yang muslim saya masukkan di masjid, ternyata kalau ditanya siapa yang sudah baca Al-Quran, siapa yang bisa baca Al-Quran, diem semua. Siapa yang sudah Iqra 5, diem. Masya Allah. Ini bukti bahwa orang tua kurang memperhatikan terhadap kelangsungan hidup anaknya di dunia dan akhirat. Bahkan banyak sekarang orang tua kalau dididik ustadz, ustadzah di TPA mungkin, kalau agak keras orang tuanya protes, kenapa anak saya terlalu dikerasi? Ini adalah terbalik. Karena apa? Kita harus khawatir kalau nanti di akhirat malaikat ini lebih keras. Untung ustadz, ustadzah kita memperhatikan. Mungkin kadang dengan nada keras, mungkin dengan mencubit dan sebagainya. Masih dahsyat suaranya malaikat, cubitannya malaikat. Ini kita harus takut di situ. Dengan demikian mari kita yang mempunyai anak, kita perhatikan betul. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Ingat kisah seorang di zaman sahabat Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bertanya, yang mengadukan nasib anaknya yang nakal menghadap Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, anak saya nakal. Singkat cerita, ternyata anak ini sangat pandai, kemudian menanyakan kepada Amirul Mukminin tentang hak-hak anak. Kemudian Amirul Mukminin memberi nasihat kepada seorang laki-laki tadi, bapak-bapak tadi. Hai fulan, kamu apakah sudah memberikan hak-hak terhadap anakmu? Ya. Pertama adalah cari
ibu yang baik untuk anakmu. Karena banyak ibu-ibu juga kurang paham, hanya ngemol, hanya bersolek arisan anaknya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, beri nama yang baik. Alhamdulillah, anak-anak sekarang lahir diberi anak-anak yang baik. Kemudian yang ketiga, ajari itu Al-Quran. Masya Allah. Ini yang belum banyak kita sadari. Bahkan di TPA itu kalau hujan, hujan-hujan nggak usah berangkat, nanti masuk angin. Tapi kalau les bahasa Inggris, IPA, walaupun hujan, diantar pakai mantol, biayanya mahal. Sekarang TPA gratis, Masya Allah. Ini untuk koreksi kepada kita masing-masing. Jangan sampai anak-anak kita mengambil petunjuk selain daripada Al-Quran. Beri kesempatan yang baik. Syukur bisa masuk ke pondok pesantren, karena tempaan pondok pesantren ini adalah sangat berat. Kalau bisa, luar biasa. Kalau belum, ya minimal di TPA bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa mengamalkannya, sehingga Al-Quran ini dijadikan petunjuk yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Jadi kembali seperti anak-anak yang melakukan kejahatan jalanan atau kejahatan malam itu setelah ditanya demikian, dan bahkan ya anak-anak itu diajari Al-Quran, diajari sholat, diajari wudhu, orang tuanya ada yang protes, nggak boleh anak saya diajari. Masya Allah, ini betul-betul terjadi. Ya. Bahkan ya, di sekolah Islam juga anak SMP membaca Al-Fatihah belum bisa. Masya Allah, ini perlu keprihatinan pada kita semua. Ini bukan ngarang. Harapan saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, tolong yang mempunyai putra ataupun putri, kesempatan pertama dicek Al-Fatihahnya bagaimana. Ini tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab ustadz-ustadzah. Karena kalau anak-anak ini bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, benar, pahala jariyah ini adalah milik bapak ibunya, bukan milik ustadz dan ustadzahnya. Ini yang masih jarang dilakukan oleh orang tua untuk mengecek sejauh mana bacaan Al-Quran anak-anaknya. Kadang kita memang harus berani mengundang anaknya, nak, mari, bapak pengen ngerti. Ya. Bacaanmu itu bagaimana? Ini penting. Ya. Ini adalah amal jariah kita, ya, yang akan mengalir terus kalau anak-anak kita, apalagi menjadi anak yang soleh. Masya Allah, anak soleh ditempatkan di mana saja, jadi apa saja, adalah menyenangkan hati. Dan sebaliknya, walaupun pejabat, tapi kalau tidak soleh, Masya Allah, menyakitkan hati orang tuanya. Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min nari wal 'afa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.